disiapkan oleh Ibu. Hari ini kita akan melakukan praobservasi, kegiatan praobservasi terkait tugas saya sebagai CGP. Dalam hal ini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu. Yang akan kita lakukan itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap praobservasi hari ini, yang kemudian ada tahap observasi yang saya lakukan adalah melakukan supervisi di kelas Ibu, dan kemudian nanti yang ketiga pasca observasi itu akan dilakukan bersama pengajar praktik saya, Bu. Jadi pada tahap praobservasi ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kegiatan apa, rencana kegiatan pembelajaran yang Ibu akan lakukan ke depannya, yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, apakah saya tidak mengganggu Ibu? Tidak, Pak. Sama sekali tidak. Terima kasih, Bu. Baiklah, Bu. Pertanyaan pertama, kira-kira nanti pelajaran apa yang akan Ibu lakukan? Nanti saya belajar bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Kemudian tujuan pembelajarannya kira-kira apa? Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang hidup hemat, siswa dapat mengerti dan membedakan mana yang disebut keinginan dan kebutuhan. Iya. Oh, jadi tujuannya adalah siswa dapat mengidentifikasi yang mana keinginan dan kebutuhan. Dan kebutuhan, iya. Ya. Oh, gitu ya, Bu. Oke. Kira-kira dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu itu apa ya, Bu? Yang menurut saya supaya siswa itu bisa membaca atau mengeja huruf atau kata, dan bisa juga dia bisa membedakan mana yang disebut suku kata dan kata. Oh, berarti siswa dapat bisa membaca berdasarkan suku katanya. Suku kata, ya. Jadi dan siswa bisa juga mengeja huruf. Mengeja huruf, ya. Oke. Nah, kira-kira dari area pengembangan itu strategi Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu seperti apa, Ibu? Ya, terima kasih. Yang biasa saya lakukan di dalam kelas, kadang saya merubah atau menyusun, menata kelas sebagaimana mestinya supaya siswa itu tidak bosan di dalam mengikuti pelajaran, ya. Itulah strategi yang biasa saya lakukan. Bahkan kami juga sering belajar di luar, ya, sekali-sekali, ya. Oh, begitu ya strateginya, berdasarkan Ibu menata tempat duduk. Iya. Mungkin berdasarkan apa ya, kesiapan belajarnya, Bu, ya. Iya. Artinya yang pintar. Iya, kalau biasa saya bagi dua, yang agak bisa, yang artinya sudah yang bisa membaca, yang biasa lancar membaca dan cepat mengerti, saya kasih tersendiri, dan yang agak lambat atau yang belum mahir, iya, saya kasih tersendiri kelompoknya. Berarti Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, Bu, ya. Iya. Artinya Ibu menempatkan anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dulu itu, Pak, biasa saya gabung karena dalam hati saya mungkin yang satu yang pintar itu bisa saling mengajar. Iya, saling mengajar kepada teman-teman yang kurang mengerti. Ya, tapi setelah saya lihat dan saya pikirkan, mungkin yang agak pintar membaca itu atau yang cepat mengerti, saya tidak terlalu di situ. Jadi saya banyak waktu di yang kelompok yang kurang, yang masih kurang mengerti. Sudah menerapkan itu, termasuk di pembelajaran kami itu pembelajaran diferensiasi yang kami pelajari di modul-modul kami, Bu. Oke. Jadi kira-kira kapan kita belajarnya, Bu? Kalau bisa, Pak, hari Rabu. Oh, hari Rabu, ya. Iya. Oke, jadi persiapannya Ibu sudah mantap, ya, Bu? Iya. Sudah membuat RPP? Iya, sudah ada RPP, media pembelajaran. Oh, iya. Oke.
Oke, baik Bu, terima kasih. Sampai ketemu nanti di observasi di supervisi kelas hari Rabu ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira jam ke berapa ya Bu? Oke Pak, jam kedua Pak, Oh, kalau jam bisa. kedua. Iya. Ya, setelah istirahat ya Bu ya. Iya Pak. Oh baik. Ya baiklah Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Tidak Pak, ini jangan menjadi pengalaman juga bagi kita Pak, demi untuk kemajuan siswa kita, dan kita juga bisa merubah cara kita untuk bisa yang mungkin selama ini kita masih keliru, masih cara-cara yang dulu kita pakai, tapi setelah saya mendapat informasi dari Bapak, ya sudah ada pengalaman sedikit Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Bu sudah membantu. Oke lah, sama-sama. Iya. Ya, jadi tapi sebelum kita belajar, coba sebelum kita belajar semua berdiri dulu, semua berdiri. Masih senang belajar? Masih semangat? Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mana semangatnya? Iya. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Ya, jadi coba perhatikan gambar yang ada di hadapannya. Jadi sekarang kita belajar bahasa Indonesia dengan tema membedakan keinginan dan kebutuhan. Ya, coba perhatikan dulu gambarnya. Gambar apa yang kamu lihat di situ? Ya, gambar kue. Ya, bukan. Di mana itu? Di mana? Iya, di pasar. Banyak yang dijual di pasar, Le. Iya. Adakah yang pernah ke pasar? Sudah ada yang pernah ke pasar? Sudah ada ya. Oke, turun. Ya, jadi tahu apa itu pasar? Tahu? Ya, apa itu pasar? Ya, tadi dikatakan banyak yang dijual. Jadi apa itu pasar? Tempat? Iya, bagus. Ya, ada yang katakan tempat menjual, ada yang katakan tempat membeli. Ya, itu sudah benar. Jadi pasar itu tempat bertemu penjual dan pembeli. Bagus. Ya, tempat bertemu atau tempat menjual dan membeli. Nah, coba buka di sebelahnya. Di situ ada Bimo dan siapa? Ya, bapaknya. Apa yang dilakukan Bimo dengan bapaknya? Dia menjual. Dengan menjual supaya kita bisa bagus, iya 100. Supaya kita bisa mendapatkan uang. Ya, jadi di situ ada Bapak Bimo atau ayah berjualan. Apa yang dijual bapaknya Bimo? Tahu. Ya, tahu. Apa lagi? Kue. Ya. Tempe. Ya, ada tempe. Ya. Jadi di situ ya, di sebelahnya lagi ya banyak yang dijual. Ada jual ikan, ada jual tempe,
yang jual tahu. Ya. Ya, ada yang jual roti. Apa lagi? Mobil, ada juga yang jual mobil. Nah, apa yang dikatakan? Coba lihat gambarnya, perhatikan gambarnya. Apa yang dikatakan Bimo kepada ayahnya? Karena tadi dikatakan ada yang melihat mobil, ada yang melihat balon. Nah, apa yang dikatakan Bimo kepada ayahnya pada saat dia melihat mobil? Siapa yang bisa bacakan di sini? Coba angkat tangan yang mau membaca. Angkat tangan. Siapa yang mau membaca? Coba bacakan. Ya, oke. Silakan. Iya, bagus. Iya, jadi di situ Bimo mau membeli mobil truk. Bimo ingin membeli mobil truk. Tapi apa yang dikatakan ayahnya? Karena Bimo senang sekali melihat mobil-mobil itu, akhirnya dia ingin membeli. Tapi apa yang dikatakan ayah Bimo? Apa yang dikatakan ayah Bimo? Dari sini, Bu. Iya. Ini. Apa yang dikatakan Bimo? Apa yang dikatakan ayahnya pada saat Bimo mau membeli mobil truk? Apa yang dikatakan ayahnya? Apa yang dikatakan ayahnya? Coba baca. Kata ayah, mobil mainan Bimo masih dapat digunakan. Ya. Selain itu ada benda lain yang Bimo butuhkan. Iya, bagus. Ya, jadi pada saat Bimo ingin membeli mobil truk, kata ayahnya, mobil Bimo masih bisa digunakan. Jadi jangan membeli mobil dulu, karena ada yang lebih. Ya, coba buka di halaman 172. Di situ gambar apa yang kamu lihat? Celengan Bimo. Iya, Bimo bersama dengan Ayah. ayah. Apa yang dilakukan? Menabung. Iya, menabung. Nah, gambar apa yang dilihat di sampingnya lagi? Susu. Susu roti. Iya, coba baca bersama-sama. Coba baca bersama-sama mulai dari Iya, itu semua dijual di pasar. Nah, sekarang buka lagi gambarnya. Perhatikan. Supaya dibaca dulu bersama, dibaca bersama. Ya. Nah, huruf apa yang hilang atau suku apa yang hilang di atas? Iya, di situ melengkapi suku kata. Melengkapi suku kata. Jadi apa yang hilang di nomor 1, di gambar nomor 1? Nah, berarti pepaya. Yang gambar nomor 2? Apa? Kalau dibaca? Boneka. Apa lagi? Iya, PI. Sapi. Kalau sapi terdiri dari berapa suku kata? Sapi terdiri dari berapa suku kata? Berapa suku kata? Berapa suku kata? Bagus ya. Ya, coba tepuk tangan dulu untuk Ica. Masih ingat mana yang namanya suku kata? Ya. Kalau jeruk, huruf apa yang hilang? Iya, karena di situ hanya RU dan K. Kemudian gambar apa lagi?
dari 3 suku kata, yaitu BO, NE, KA. Bagus. Terdiri dari 3 suku kata. Berapa huruf? Berapa huruf? Berapa huruf? 6. Huruf apa kita? Randi. Huruf apa? Huruf apa yang di boneka? Huruf apa? Ini BO. Ini N, NE, NE. Iya, KA, K. Dibaca? Bagus, dibaca boneka. Gambar apa yang kamu lihat di situ? Atau gambar apa yang kamu amati? Kenapa tidur begini, nak? Nah. Iya. Di situ ada jenis uang. Berapa jenis uang yang kamu lihat? 2. Yaitu bagus, uang logam dan uang kertas. Buku apa lagi? Buku. Ini yang ketiganya di bawah. Apa? Sapi. Huruf apa dulu kalau sapi? Lalu I. Dibaca sapi. Kalau sapi terdiri dari berapa suku kata? 2. Yaitu apa? Bagus. SA. Apa lagi? PI. Ya. Kemudian yang sebelahnya? Yang keempat apa? Kopi. Terdiri dari berapa huruf? 4. Berapa suku kata? 2. Yaitu TO. Nah, PI. Kemudian di bawah yang terakhir biru. Biru. Ini huruf apa ini, Frans? B. Ini RU. Dibaca biru. Iya. Oke, tepuk tangan. Sini. Kedua. Ketiga. Sapi. Sini. Topi. Di sini. Biru. Bagus. Oke, tepuk tangan. Iya, jadi dengan mempelajari tema kita pada saat ini, yaitu membedakan keinginan dan kebutuhan. Nah, jadi sudah bisa membedakan mana yang diinginkan dan mana yang dibutuhkan. Bagus. Yang mana didahulukan? Keinginan atau kebutuhan? Iya, bagus, kebutuhan. Biru. Ya, coba di sini dulu, yang katakan di sini dulu. Biru. Ya, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Boneka yang duluan. Boneka. Coba tuliskan. Boneka. Iya. Mobil. Iya, sudah benar, tetapi coba perhatikan dulu. Iya, M-nya diperbaiki, nak. Pepaya. Oke, Landi. Bagus. Ya, pepaya.
5 kata yang terdiri dari 2 suku kata dan 6 suku kata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Siapa berdoa? Saya. Ya, coba Rizky. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik, Pak. Mungkin saya mengganggu nih, tidak? Tidak. Oh iya. Baiklah Bu. Hari ini kita akan melakukan rangkaian tahap supervisi yang sudah kita lakukan mulai dari awal kemarin, yaitu ada tahap pra, observasi, dan hari ini kita akan melakukan tahap pasca observasi, di mana tujuannya adalah menggali informasi atau pengalaman yang saat melaksanakan pembelajaran. Saat ini kita ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Mustari. Kira-kira selama kegiatan yang kita lakukan itu, mulai dari awal, apa saja yang sudah dilaksanakan? Ya, terima kasih Pak. Yang dilaksanakan sudah bisa menyiapkan EPP, bisa membuat alat media. Ya, dan pada saat itu ya sudah ada perubahan sedikit untuk ya pokoknya kita bisa merubah sedikit apa yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin kita masih keliru atau masih salah memaparkan kepada siswa, jadi sudah ada perubahan sedikit. Nah, kemarin di tahap pra observasi, yaitu ada diskusi kita berdua Bu ya. Dari pembelajaran Ibu yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah tercapai dan belum tercapai? Kalau menurut saya Pak, yang saya lakukan kemarin untuk hari Rabu, yang sudah tercapai itu saya lihat di dalam kelas atau di siswa, mereka sudah bisa membedakan suku kata dan bisa juga membaca suku kata, bahkan bisa menulis Pak. Tapi yang kalau saya lihat yang karena mungkin karakter atau minat siswa itu berbeda, sehingga masih ada siswa yang belum bisa mengerti betul. Makanya itu Pak, biasa saya bingung sebenarnya. Cara apa yang harus saya lakukan ini supaya siswa ini bisa memahami sedikit lah. Iya. Jadi itu itulah yang biasa saya bingung Pak. Itu ya, kemarin juga saya lihat di tahap observasi kemarin Bu ya, tentang yang sudah apa yang Ibu sudah capai yang terkait suku kata itu. Ya, saya lihatnya anak-anak sangat antusias kalau bahkan dia berebutan lari ke depan ke papan untuk mau menuliskan, bahkan dia bilang bisa kedua kali Bu. Kita lihat teman yang lain yang belum. Ya, terkait yang belum tercapai tadi, kira-kira bagaimana cara atau apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut yang mungkin biasa sudah pernah Ibu lakukan? Maksudnya Pak? Terkait yang belum tercapai tadi. Belum tercapai. Ya, itu Pak, sama maksudnya saya bagaimana saya bisa di situ bisa saya belajar cara apa yang harus saya lakukan supaya mereka ini. Jadi saya berusaha untuk mendekati anak itu karena bahkan yang sudah biasanya tuh yang saya lakukan Pak, yang sudah mengerti biasa saya keluarkan dahulu keluar main itu, baru yang belum mengerti itu saya bimbing khusus di dalam kelas Pak. Ada bimbingan khusus ya? Iya Pak. Iya betul, biasanya juga begitu ya, memberi bimbingan khusus yang Ibu pernah sudah lakukan. Iya. Nah, kalau dari langkah-langkah yang Ibu lakukan itu tentang memberi bimbingan, biasanya apa yang memastikan bahwa langkah itu apa yang harus dilakukan, apa yang Ibu lakukan
untuk memastikan langkah itu benar-benar bisa membimbing anak tersebut? Ya, terima kasih Pak. Yang saya lakukan itu saya berusaha berbicara dengan anak itu. Saya berusaha mendekati, bahkan saya sering tanya-tanya keadaan di rumah. Oh iya. Iya. Jadi karena saya lihat memang anak itu ada kelainan, jadi saya berusaha untuk bisa mendekati sedikit demi sedikit supaya dia bisa antusias untuk mengikuti pelajaran. Iya. Jadi kalau umpamanya ada anak yang seperti itu, ibu sudah bisa memberikan bimbingan khusus bagi yang belum mampu, yang kayak yang kemarin ada yang maksudnya bagaimana ya, belum terlalu lancar ya Bu Ya, ya. belum bisa membedakan suku kata Ya. bahkan saya sudah pernah berbicara dengan orang tuanya. Orang tuanya. Iya, saya berbicara dengan orang tuanya, anak ini bagaimana di rumah. Tapi rupanya orang tuanya juga mengeluh. Jadi makanya saya ambil kesimpulan, saya tidak mau. Memang kita sebagai guru kadang ada rasa tapi saya kembali menyadari diri saya bahwa memang tugas saya untuk. Jadi saya berusaha untuk mendekati. Betul. Iya. Jadi anak itu karena saya lihat kalau semakin dikerasi semakin tidak paham. Iya. Jadi kalau menghadapi masalah itu biasanya ibu lakukan di waktu yang mana? Iya, kalau anak-anak keluar main saya panggil khusus untuk di meja di depan. Oh, Ya biasa saja. Misalnya karena mereka belum tahu pasti membedakan, ada yang belum membedakan huruf, jadi di situ saya bisa, kalau misalnya huruf A begini, jadi perasaan saya bilang, ini anak-anak bisa pelan ya, sedikit demi sedikit dia bisa pahami. Ada solusi ya Bu yang sebenarnya ya, karena pengalaman saya dulu waktu SD, saya bilang, saya dulu di kelas 1 dengan kelas 2 saya belum lancar membaca. Jadi disitulah saya mengambil kesimpulan bahwa anak ini pasti bisa. Iya. Berarti setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya ada solusinya Bu ya. Ketika kita melihat flashback kembali di masa-masa lalu, itu ada cara-cara yang bisa kita lakukan dan bisa kita praktekkan ke anak-anak kita ya Bu ya. Iya Pak. Betul. Oke, baiklah Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu. Apa yang Ibu rasakan mulai dari tahap pertama kita observasi di kelas, dan pada saat ini pasca observasi kita bicara, apa yang Ibu rasakan mulai dari tahap pertama itu sampai saat ini? Ya, terima kasih Pak, saya merasa senang karena di situ saya bisa mengambil pengalaman bahwa kalau kita saling tukar pikiran atau sharing, di situ saya bisa merubah sedikit demi sedikit untuk cara saya mendekati anak atau siswa kita. Iya. Dan bisa menemukan solusi sendiri. Iya Pak. Betul. Oke lah. Ya makanya Pak, saya senang sekali kalau misalnya ada teman kita guru yang kita bisa saling berbagi. Ya. Betul. Oke. Jadi perasaannya Ibu sangat senang ya Bu ya. Iya Pak. Ketika ada kegiatan seperti ini. Baiklah Bu, terima kasih waktunya. Mungkin saya sudah banyak mengganggu Ibu. Tidak Pak, biar bagaimana Pak, itu juga adalah tugas kita. Oke, baiklah Bu, terima kasih banyak sudah membantu saya. Ya, makasih Pak. Terima kasih.